Dalil perjuangan NU kelima. Amar ma'ruf nahi munkar. Arti dari amar ma'ruf nahi munkar, ialah, amar ma'ruf adalah menyuruh berbuat baik, nahi munkar adalah mencegah berbuat buruk. Menurut istilah terminologi Islam, amar ma'ruf nahi munkar adalah usaha sekuat-kuatnya dengan cara yang sebaik-baiknya, menggunakan segala kemampuan yang ada untuk tercapainya tujuan. 1. Terlaksananya kebaikan yang diajarkan oleh Islam. 2. Tercegahnya segala keburukan yang dilarang oleh Islam. Prinsip ini merupakan kewajiban dan sikap hidup setiap Muslim, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Wajib bagi setiap Muslim yaitu amar ma'ruf nahi munkar tanpa harus ada perbandingan yang rumit. Umpamanya mengajak sembahyang, puasa, tolong-menolong dan sebagainya atau melarang mencuri, mencaci maki, membunuh, memfitnah dan sebagainya. Wajib bagi golongan-golongan tertentu. Amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap hal yang memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek hukum agama supaya tidak terjadi salah paham. Hal-hal yang memerlukan kewenangan, kekuasaan autoriti, untuk menjamin ketertiban dan keamanan. 1. Hal-hal yang termaksud khusus menjadi tugas ahli hukum atau pemimpin-pemimpin masyarakat. 2. Hal-hal yang termaksud khusus menjadi tugas pejabat atau penguasa pemerintah yang kompeten, seperti menghukum pencuri, pembunuh dan lain-lain. Sasaran amar ma'ruf nahi munkar adalah perbuatan manusia dalam arti luas, termasuk sikap mental, ucapan dan tingkah laku. Tentang istilah munkar dijelaskan sebagai berikut. 1. Perbuatan munkar adalah perbuatan yang harus dicegah timbulnya. Meskipun perbuatan itu sendiri tidak termasuk dosa bagi yang melakukannya, umpamanya orang gila telanjang di tempat umum, sikap atau ucapan orang ahli, tasawuf atau tarekat, yang sulit dipahami oleh orang awam, sehingga dapat menyesatkan dan sebagainya. Jadi, munkar lebih luas daripada maksiat dan tidak khusus dosa-dosa besar saja. 2. Perbuatan munkar yang wajib dicegah itu harus perbuatan yang nyata dan tampak, tanpa memerlukan penyelidikan tajassus, tanpa dicari-cari kemungkarannya. Perbuatan yang harus dicegah itu harus jelas, tidak diperselisihkan, muhtalaf alaih. Menurut ijtihad, tegasnya yang mujma' alaih, mutafaq alaih, disepakati di kalangan imam mujtahid bahwa perbuatan itu adalah munkar. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar harus bertahap dan bertingkat, harus memperhatikan faktor pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Ta'rif atau taklim atau ta'dib adalah pemberitahuan, pendidikan, bimbingan dan cara halus lainnya, tanpa melukai hati yang bersangkutan. Andai kata kamu kaku dan keras, maka mereka akan menjauhi kamu. Barang siapa mengajak kebaikan, maka ajakan itu harus dengan baik pula. Nahi bitahfif adalah larangan dengan menakut-nakuti kepada pelaku munkar yang sudah jelas tahu dan menyadari keburukan perbuatan itu. Tanif adalah ultimatum, peringatan kasar dan sebagainya terutama ditujukan kepada pelaku munkar supaya tidak berpotensi melawan. Tahir bilyat adalah mencegah atau merubah yang sama dengan fisik, pada tingkat ini harus diperhatikan. Rakyat umum atau anggota masyarakat hanya berkewajiban dan boleh amar ma'ruf nahi munkar itu dengan usaha-usaha tanpa paksaan atau kekerasan fisik. Menghakimi atau penangkapan, pemenjaraan, pemukulan atau pensitaan merupakan hak dan wewenangnya penguasa pemerintahan. Hendaknya ada di antara kamu sekalian, segolongan umat yang berdakwah memperjuangkan perubahan ke arah perbaikan, mengajak berbuat baik, mencegah berbuat buruk, merekalah orang yang berbahagia. Pada skup yang lebih luas dan dengan program jangka panjang, amar ma'ruf nahi munkar dilakukan dengan tarbiyah dan taklim adalah melaksanakan, memelihara, mengembangkan dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran Islam, bagi putra-putri Islam yang akan mewarisi perjuangan di masa depan, sehingga mereka menjadi orang Muslim yang 1.
Berdedikasi tinggi terhadap agama Islam. 2. Yakin akan kebenaran Islam. 3. Beramal menurut Islam. Katakanlah, inilah jalanku, ku ajak ke jalan Allah atas dasar pengertian dan hujah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Quran Surat Yusuf, 108. Katakanlah, kemukakan dalil-dalil argumentasimu, kalau kamu memang benar. Quran Surat Al-Baqarah, 111. Al-Irsyad adalah memberikan bimbingan kepada khalayak umum ke arah ilmu dan amalan Islam dan mempengaruhi pendapat umum ke arah kebenaran dan kemenangan perjuangan Islam, dakwah menegakkan kalimat Allah di atas kalimat manusia. Orang-orang mukminin dan mukminat, saling mengasihi satu sama lain dan saling mengajak kebaikan serta mencegah keburukan. Tiada suatu bangsa yang melakukan kemaksiatan padahal di antara mereka ada yang mampu melarangnya, tapi tidak berbuat apa-apa, maka umat itu dikhawatirkan menerima siksa Allah. Al-Hadid. Al-Istighlaf adalah memanfaatkan legalitas, otoritas dan fasilitas, kekuasaan, kedudukan dan jabatan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bidang 1. Kesejahteraan masyarakat. 2. Penyediaan fasilitas umum. 3. Teknis administratif dan lain-lain. Orang-orang yang kalau aku beri otoritas legalitas di bumi, maka mereka harus 1. Mengerjakan salat dan membayar zakat, syarat-syarat kepribadian. 2. Beramar ma'ruf nahi munkar, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj, 41. Ajaklah kepada jalan Allah, dengan hikmah kebijaksanaan, pengertian yang dalam, ditujukan kepada ahli hikmah, orang-orang pandai, dan petunjuk-petunjuk yang baik bimbingan, penyuluhan, ditujukan kepada khalayak umum. Dan berdiskusilah dengan argumentasi yang lebih baik perdebatan, polemik dan sebagainya, ditujukan kepada mereka yang ragu-ragu atau menentang kebenaran Islam. Sungguh aku telah mengutus para utusan dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata. Aku turunkan bersama mereka kitab, ajaran untuk umum. Mizan pertimbangan, logika, khusus untuk cerdik pandai supaya manusia menjalankan keadilan atau kebenaran, dan aku turunkan besi kekerasan, buat pengacau-pengacau, teroris-teroris, ini hanya dapat dilaksanakan oleh penguasa yang sah. Quran Surat Al-Hadid, 25. Sungguh Allah mencegah dengan kekuasaannya sesuatu yang tidak dapat dicegah atau dilarang dengan Al-Quran, Al-Hadid. Amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa atau pemerintah, Nahdlatul Ulama lebih mengutamakan cara 1. Personal approach, pendekatan pribadi, kontak person. 2. Legalitas pada lembaga legislatif, mempergunakan hak bicara, menyampaikan usul, mengoreksi dan lain sebagainya di dalam badan-badan yang ditentukan untuk itu. Sebaik-baik jihad ialah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang sewenang-wenang. Al-Hadid. Barang siapa mempunyai pendapat atau nasihat untuk penguasa, maka janganlah digembar-gemborkan di muka umum. Peganglah tangannya, temuilah sendirian. Kalau ia terima usul pendapat atau nasihat itu, baiklah. Kalau tidak diterima maka pengusul sudah memenuhi kewajiban dan haknya. Di dalam melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini Nahdlatul Ulama mempunyai 3 arena yang harus digarap bersama. 1. Arena pemerintahan, ikut bergerak dan menggerakkan segala kegiatan politik pemerintahan dalam segala aspek. 2. Arena kemasyarakatan, ikut bergerak dan menggerakkan potensi dan aktivitas masyarakat, di mana terdapat segala macam kekuatan yang positif. 3. Arena intern organisasi. 1. Memelihara dan mengembangkan potensi partai, dengan segenap ormasnya yang cukup besar dan kompleks.
Dan 2. Menggerakkan potensi partai raksasa ini untuk menggarap segala programnya yang bermanfaat untuk masyarakat.